Selamat datang kembali di channel Cermatika Indonesia, cerdas matematika dan statistika. Pada video kali ini kita akan menyaksikan pemaparan Dr. Aditya Halim Perdana Kusuma Putra mengenai bagaimana cara mencari dan mendeteksi jurnal di Scopus. Video ini dia telah sampaikan di channel beliau di channel Aditya Trojan. Selamat menikmati. Yang saya pengen share pada kesempatan kali ini adalah mencari jurnal sesuai dengan topik kita ya, mencari jurnal dan mendeteksi jurnal di Scopus. Kebanyakan orang di dalam mencari jurnal itu yang menjadi patokan adalah cimagojr.com. Misalnya seperti ini. Tapi sebenarnya teknik ini adalah teknik yang lama, tapi hari ini itu kurang begitu efektif ketika Bapak Ibu dosen sekalian mencari artikel itu di sini. Why? Kenapa saya katakan itu nggak efektif? Karena database terakhir yang ada di Cimago adalah masih di tahun 2018. Misalnya di sini jurnal tersebut database-nya adalah masih Q2, Q3 atau bahkan Q1, tetapi sebenarnya ketika diupdate melalui scopus.com itu di sini di scopus.com itu udah bukan Q1 lagi, bisa jadi udah turun ke Q2, dari Q2 bisa turun ke Q3, Q3 bisa turun ke Q4, or lebih parahnya itu bisa di discontinue. Tetapi database, karena database yang ada di Cimago ya, di Cimago itu masih di tahun 2018, sehingga yang terbaca masih dikatakan Scopus. Nah, ada hal yang polemik sebenarnya di dalam penilaian pangkat akademik, khususnya bagi Bapak Ibu dosen yang pengen untuk urusan kenaikan jabatan fungsional. Di situ kebanyakan PAK adalah menjadikan rujukan SJR ini adalah sebagai rujukan utama. Padahal sebenarnya kembali seperti yang di awal saya katakan, cara itu udah tidak relevan lagi hari ini karena banyaknya jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus yang baru itu baik dari SJR, SNP atau Impact Factor, kemudian Site Score itu lebih terupdate tiap bulannya. Nah, bagaimana cara saya mendeteksi jurnal ala Scopus Hack dan Barbar Edition di tahun 2020 ini yang pengen saya kasih kepada Bapak Ibu sekalian adalah sebaiknya jangan mencari jurnal di SJR ini. Kenapa? Itu tadi, yang lebih baik adalah ke scopus.com. Mungkin ada yang sudah tahu, ini hanya refreshing aja bagi yang belum mengetahui ya. Tapi tumben Scopus agak lama. Oh, error dia. Nggak apa-apa. Kemudian setelah masuk ke sini di scopus.com, pilih source seperti ini. Saya akan jelaskan juga bagaimana mencari jurnal, mendeteksi jurnal yang kira-kira cepat tapi anti discontinue, atau misalnya jurnal itu prediksi dia di discontinue kapan dan seterusnya, itu bakalan saya jelaskan di sini. Misalnya Bapak Ibu sekalian tampilannya seperti ini di mode pencarian di subject area, boleh berdasarkan subject area itu berdasarkan sistem kepakaran Bapak Ibu. Kalau saya Business and Management, Marketing, Ekonomi, dan Manajemen secara universal. Nah, cara carinya itu di sini. Boleh subject area, boleh menggunakan nama jurnalnya, boleh melalui publishernya, atau boleh menggunakan ISSN-nya, International Serial apa gitu. SN itu serial number. Nah, misalnya kita pakai yang subject area. Anggaplah bahwa kita ingin mencari tahu kira-kira jurnal yang tepat dan bagus untuk kita submit artikel kita. Misalnya
skopnya adalah education. Jadi di sini education itu masuk di dua ranah ya, ranah psikologi dan ranah social science. Nah di sini juga yang pengen saya kasih tahu ke Bapak Ibu, bagi pemula atau yang ingin sekedar coba-coba masuk ke Scopus dulu, itu saya menyarankan memang mulainya itu dari bawah, jangan langsung hantam ke Q1. Kenapa? Ini juga terjadi di banyak dosen ya. Kebanyakan dosen itu pede dengan hasil penelitian mereka, hasil studi mereka pede, dan mereka itu mengklaim bahwa artikel saya ini layak banget untuk dipublish ke Q1, di Q2, saya nggak mau ke Q3, dan saya nggak mau ke Q4. Padahal si autor tersebut itu belum memiliki pengalaman yang mumpuni di dalam menembus jurnal-jurnal bereputasi. By the way, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk masuk ke dalam sistem di Scopus ya, Scopus itu selain ngelihat artikel kita, juga ngelihat track record kita. Jadi saya ulang lagi ya, selain melihat artikel kita, baik dari sisi tekstual, kontekstual, dan kebaruan, novelty, dan lain sebagainya, hal-hal yang bersifatnya teknis, mereka juga melihat seberapa baik sih rekam jejak kita mengenai penelitian, atau kita seberapa aktif sih pernah melakukan publikasi secara internasional, terutama untuk ke Scopus misalnya. Nah, sehingga kenapa saya menyarankan jangan dulu masuk ke Q1, Q2, Q3, Q4. Alasan kedua, karena jurnal-jurnal Q1, Q2 itu adalah jurnal yang rentan banget untuk kena rejection, kena penolakan. Dan tidak semua orang itu ketika kena reject baca live-nya dong. Apaan sih live apa? Oh dibaca? Nggak baca. Sorry, ini gue sambil streaming sambil baca chatting. Jadi kalau Bapak Ibu tuh pengen layar gue kabur, enggak kayaknya. Nggak kemana-mana kok layar gue di sini aja. Oke, gue back di topik kita. Jadi jurnal-jurnal yang impact faktornya tinggi, Q1, Q2, itu sebenarnya gampang, probability kena rejectnya itu besar. Dan tidak semua author itu bisa bangkit ketika setelah kena reject. Ini nih, susah healingnya ketika kena reject. Alasan ini juga diperkuat karena seperti ini nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu submit artikel di Scopus, apalagi Q1, Q2, atau di publisher besar, yang huge publisher, itu rentan antara submit sampai ke first decision by editor, keputusan pertama dari editor, itu idealnya antara 4 sampai 6 bulan. Contoh, Bapak Ibu memasukkan artikelnya hari ini nih. Hari ini di tanggal 27 Mei 2020. Berarti kita hitung aja 4 sampai 6 bulan ke depan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober baru muncul the first decision by editor. Apakah langsung diterima? Enggak. Maksudnya keputusan dari editor terhadap hal-hal yang berbau teknis di artikel kita. Apakah sesuai dengan template, apakah sesuai dengan aim scope, apakah segala ketentuan-ketentuan jurnal telah dipenuhi atau tidak, dan si editor akan memberikan keputusan ini masuk ke dalam tahapan in review atau rejection by editor. Jadi editor pertama kali bisa meneruskan ke reviewer, atau dia bisa langsung memutuskan bahwa artikel tersebut di-reject. Jadi rejection by editor atau diteruskan ke reviewer. Jadi bayangin aja nih Bapak Ibu, ketika artikelnya disubmit di hari ini, terus keputusan pertama Bapak Ibu itu dapatkan di bulan Oktober misalnya, itu wasting time banget, itu membuang waktu sekali. Dan selama proses itu Bapak Ibu itu harus rela
ketika mengirim email itu nggak dibalas. Mengirim email ke jurnalnya mempertanyakan bagaimana status daripada artikel saya, apakah ini gimana-gimana, mengingat udah lama banget saya submit, itu nggak dibalas kadang-kadang. Tapi ada juga yang dibalas kalau memang editornya lagi nggak sibuk. Tetapi dengan fakta dan fenomena hari ini yang COVID-19 di seluruh dunia, kayaknya fokus orang itu bukan pada artikel tetapi pada penanganan COVID-19, sehingga itu juga menjadi alasan kenapa tiap email itu tidak bisa langsung otomatis dibalas. Karena ya masuk akal juga, karena bukan hanya ibu dan bapak sendiri yang meng-email ke jurnal, ada ratusan bahkan mungkin ribuan jurnal yang mempertanyakan di samping ada tugas dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan kenapa sebagai pemula itu memulainya dari dasar-dasar dulu. Bahkan kasarnya kalau saya bilang, untuk membangun reputasi, bapak ibu itu masuk ke jurnal-jurnal predator aja dulu, Scopus yang predator, yang harganya jangan yang mahal juga, yang harganya sejutaan, yang harganya 975.000. Bagi tidak semua orang menganggap bahwa 1 juta itu mahal. Ada juga yang mengatakan 1 juta itu mahal banget. Tetapi ada teknik untuk membuat artikel predator yang harga 1 jutaan itu menjadi murah dengan cara ya authorship-nya dibanyakin. Penulis di situ ada 5 orang. Jadi 5 orang penulis, terus urunan, patungan, bayar 1 juta, berarti per orang itu cuman bayarnya 200.000 rupiah. Just for Scopus ID, hanya untuk mendapatkan Scopus ID. Apakah itu salah? Sebenarnya nggak salah, tetapi kalau dikatakan juga benar, nggak benar. Tetapi di sini yang saya pengen tekankan adalah bagaimana bapak ibu itu bisa membangun semangat, bisa menjaga ritme perasaan dan ritme psikologi ketika udah punya Scopus gitu. Minimal bapak ibu itu punya euforia sendiri ketika memiliki Scopus dengan usaha bapak ibu sendiri. Kendati pun itu, maaf aja ya, itu mungkin predator atau mungkin itu adalah hijack jurnal. Logikanya gini loh bapak ibu, yang tahu itu predator adalah orang-orang yang expert di Scopus. Tapi bagi orang-orang yang awam juga, teman-teman bapak ibu semua yang tidak punya Scopus, at least mereka akan standing applause. Mereka akan tepuk tangan, oh gila teman saya udah punya Scopus nih. Tapi yang tahu bahwa itu predator atau bukan predator kan bapak ibu sendiri. Kembali adalah yang penting dijaga dulu nih ritme, pelan-pelan bapak ibu sambil belajar, sambil memperbaiki tulisan, sambil memperbaiki konteks di dalam artikelnya, kemudian naik ke Q4, naik ke Q3, naik ke Q2, naik ke Q1. Ya learning by doing. Berbicara tentang Scopus itu salah satunya memang bicara pengalaman. Jadi jangan merusak mental bapak ibu sekalian, jangan membuang waktu bapak ibu sekalian. Itu orientasinya harus Q1, Q2, atau misalnya bermindset publisher, huge publisher sebagai mindset utama. Nah, itu yang saya pengen katakan. Kemudian adalah seperti ini bapak ibu, beda halnya, beda ceritanya ketika bapak ibu punya bulking paper, ada puluhan paper yang bapak ibu punya, terus submit di banyak tempat. Jadi kalau misalnya ada satu yang kena reject, berarti misalnya taruhlah bapak punya 10 artikel nih, submit ke 10 artikel, ada satu yang kena reject, berarti ada 9 yang ditunggu, ada 9 harapan. Beda halnya kalau cuman bapak ibu punya satu artikel terus disubmit ke Q1, nunggu berhari-hari nggak ada balasan, nunggu berbulan-bulan belum ada balasan, ya terus kena reject juga, ya kecewa juga. Nah, itu yang saya pengen katakan. Nah, terus gimana cara mencari artikel untuk mendeteksi artikel dia bagus atau nggak bagus? Dengan metode seperti yang saya katakan, by Scopus Hack and Trojan Dark Scopus. Nah, kalau bapak ibu ke Cimago di SJR ini, misalnya all subject area diganti menjadi misalnya education, edu itu di social science. Kalau di sini itu langsung tertulis ada SDR-nya Q1, Q2, kalau Q1 itu warna hijau,
Q1 itu hijau logonya, Q2 itu kuning, Q3 itu orange, Q4 itu merah. Ini Q1 dan ini lambang negara. Nah, kalau di Scopus sendiri itu tidak ada tulisan bahwa yang menyatakan dia Q1, Q2, Q3, Q4 kecuali by persentil seperti ini. Key atau kuartil itu bisa dicek di sini. Kalau saya mengaktifkan, kalau Bapak Ibu mengaktifkan ini first quartile atau Q1 dan apply, maka yang akan dicari adalah semua artikel yang Q1. Selain daripada Q1 itu tidak termasuk di dalam pencarian ini. Berarti jurnal yang ada di Scopus untuk Q1 itu ada 7025 jurnal. Coba kita persempit areanya menjadi education di ranah social science. Nah, tips yang kedua yang saya pengen share kepada Bapak Ibu, selain itu yang saya katakan di awal, jangan pernah submit dulu ke Q1, Q2. Terus yang kedua kayak gini, kalau Bapak Ibu pemula, jangan langsung masuk ke sistem kepakaran utama. Contoh misalnya kayak saya nih, saya mungkin bidangnya adalah marketing, manajemen pemasaran. Ketika saya pemula, sebaiknya jangan dulu masuk ke jurnal Business and Management, tetapi mencari jurnal dengan skop yang luas yang membahas bisnis manajemen. Contohnya di social science. Karena atau lebih, kalau mau lebih luas lagi, masuk ke jurnal-jurnal multidisiplin. Kalau Bapak Ibu udah hatam di multidisiplin, karena di multidisiplin kan ada beragam disiplin ilmu ya, mulai dari teknik, eksak, dan social science itu ada di dalam satu rumpun jurnal. Nah, di atasnya ada social science. Bapak masuk ke social science, ambil education misalnya, kalau ini yang kita cari adalah education. Kalau pengen mempersempit lagi, maka masuknya di development and educational study. Perbedaan antara education yang ada di social science dan education yang ada di psikologi, kalau di social science, maka pembahasan education itu bersifat luas. Bisa metode pembelajaran, bisa hasil belajar pre-test and post-test, dan seterusnya. Sedangkan di psychological, kalau misalnya kayak gini nih, developmental and educational psychology, maka edukasi yang dimaksud adalah sifatnya harus dengan pendekatan psikologi, bisa jadi neuroscience atau psikologi communication education dan seterusnya. Nah, kalau paper Bapak Ibu juga tidak membahas secara spesifik tentang itu, maka centang aja yang seperti ini, social science and education. Saya pernah membahas tentang spesifikasi sistem kepakaran di slide di live streaming saya yang kemarin-kemarin. Tunggu, balas pesan lagi Bapak Ibu. Sekarang bro, padahal ini tulisannya udah live loh, udah live ya sekarang lah. Ada-ada aja ya orang-orang. Tunggu Bapak Ibu ya, 2 menit. Dibaca kedengaran di YouTube, nggak apa-apa lah, namanya juga Barbar Edition 2020.
Saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Gue tuh nggak ada bakat untuk jadi YouTuber. Gue tuh cuma menyampaikan apa adanya by live streaming. Jadi modelnya kayak mau dibilang podcast juga bukan, mau dibilang apa juga bukan ya. Pokoknya namanya, kenapa tagline-nya itu Barbar Edition? Ya karena memang barbar. Nah, terus udah masuk di sini. Oh bukan, tunggu. Education, Social Science Education, and apply. Kok minta login? Sorry Bapak Ibu, gue sambil ngerokok dulu. Barbar banget ya sambil. Ya karena ini one way webinar, jadi seminar satu arah dan tanpa webcam, jadi saya sambil ngerokok karena nggak dilihat juga kan. Beda halnya kalau misalnya webinar yang ada interaksi saling tatap muka melalui webcam, itu beda ceritanya. Nah, pilihannya Bapak Ibu boleh mencentang display only open access. Kalau open access adalah semua jurnal yang bisa di-download. Sisi positifnya bisa di-download. Sisi negatifnya adalah bayar. Dan bayarnya itu lumayan mahal. Antara mungkin 5 juta sampai 20 juta ada. Kalau Elsevier itu just info, Elsevier itu kayak gini. Ini Elsevier. Elsevier itu kalau saya udah pernah rata-ratakan harganya, itu ada di 2.500 US dollar. 2.500 US dollar itu sekitar 38 juta, 39 juta. Ya setara dengan apa ya? Banyak lah, bisa DP mobil, DP apa dan seterusnya. Ini Elsevier. Kalau Emerald juga kurang lebih sama. Itu di rentan harga seperti ini juga. Ini maksudnya hybrid adalah bisa milih antara open access atau close access. Kalau ini 3.700 berarti sekitar hampir 50 jutaan. Itu Elsevier. Kalau kita tidak mengaktifkan ini, berarti semua jurnal yang ada di sini di kolom pencarian di 7.768 jurnal yang bicara tentang social science dan education, itu termasuk jurnal-jurnal yang tidak open access atau yang close access. Misalnya kayak gini. Nah, terus mendeteksi kira-kira yang bagus yang mana ya? Ini dari di antara 7.768 posisi saya, jurnal saya itu seperti apa? Bisa masuk kemana contohnya? Di sini tidak ada batasan ya, tidak ada batasan kuartil, Q1 sampai Q4 masuk semua. Caranya centangnya ini. Sort by documents descending. Jadi urutkan mulai dari yang paling banyak sampai yang paling rendah. Kalau di sini kan 12, 32, 56. Artinya gini, dokumen 2015 sampai 2017. Jumlah dokumen yang dipublish di jurnal nomor 1 ini selama kurang lebih 2 tahun, 2015, 16, 17, 3 tahun, cuma 12 artikel. Berarti 12 dibagi 3 tahun. 12 bagi 3 ya. Nah, kalau dibagi per bulan berarti pembaginya itu dibagi di 12 bulan selama setahun. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi per tahun di jurnal nomor 1 ini cuman menerbitkan 4 artikel selama 1 tahun. Wajar aja ketika site score-nya itu tinggi banget, 87,75. Ini rujukan banget nih. Nah, 4 artikel per tahun berarti 4 dibagi 12 bulan. Per tahun itu 4, jadi 4 dibagi 12 bulan. Kalau misalnya artikel itu terbit isunya hanya sebanyak 4 kali, berarti satu edisi, satu isu jurnal itu cuma memuat 1 artikel. Di sini nih.
makanya diurut. Jadi bapak ibu itu bersaing 4 dan ada jutaan artikel yang masuk. Jadi 1 juta artikel dibanding 4, peluangnya bapak ibu tuh 0,000000004, kecil banget. Jadi kalau di sini tuh masuk ke sini bukan nggak bisa, bukan, tapi di sini tuh kudu dibantu sedekah, kudu dibantu doa, kudu dibantu artikel yang bagus, kudu dibantu bapak ibu itu emang cerdas bet, atau kalau perlu genius bet, atau kalau perlu penemuannya yang super duper fantastik. Jadi kalau bapak ibu tidak masuk dalam kriteria-kriteria ini, maka hindarilah niatan untuk masuk ke sini. Ini ibarat kalau ini perempuan, kita pengen macarin kayak siapa ya, kayak Katy Perry lah. Bukan nggak bisa, tapi lebih banyak nggak mungkinnya gitu. Ya, Scopus itu kadang perlu realistis juga ya bapak ibu. Jadi sort by descending, klik yang tanda panah ini. Maka jurnal ini akan mengurutkan semua yang paling besar selama 3 tahun. Nih bapak ibu lihat nih. Untuk bidang social science and education, kalau ini MDPI ya, bidang keilmuannya geografi, planning and development. Coba kita cari yang education, ini law, ini education, ini education, ini juga education, tapi ini academic medicine, berarti kayak keperawatan ya, atau iya kayak keperawatan, atau ya itu lah kayak gitu. Misalnya seperti oh ini proceeding bukan. Nah, misalnya seperti ini. Ini bidangnya adalah education dan artikel yang diterbitkan selama 3 tahun adalah 1281. Coba kita bagi 1281 dibagi 3 tahun, berarti per tahunnya di jurnal yang namanya Teoria e Practica Culturi itu menerbitkan sekitar 427 artikel selama setahun. Karena di sini 1281 dibagi 3 karena dokumen per 3 tahun ya. Dokumen 2015 sampai 2017. Nomor berapa ya tadi? Nah, 1281 dibagi 3 adalah 427. Anggaplah misalnya di artikel ini nih, dia menerbitkan jurnal sebanyak 5 kali dalam setahun, atau 4 kali dalam setahun, atau at least 12 kali dalam setahun, berarti tiap bulan. Berarti 427 dibagi 12 bulan sama dengan 35,6 artikel. Jadi kemungkinan bapak ibu itu adalah 1:36. Masa sih nggak bisa lolos tiap bulan lagi? Ini pembagiannya 427 dibagi 12 ya. Kalau dia edisinya misalnya hanya 4 kali dalam setahun, berarti 427 dibagi 4, karena 4 edisi, volume 1, volume 2, volume 3, isu 1, isu 2, isu 3, isu 4. Kalau dibagi 4, 427 dibagi 4 adalah 106,8 artikel. Jadi peluang Bapak adalah 1 di antara 100 artikel. Kalau yang masuk artikel adalah 200 artikel, ya kemungkinan Bapak itu ya besar banget gitu. Itu maksudnya. Terus yang selanjutnya tentu pembandingnya beda banget ya. Kalau misalnya dalam 3 tahun ini ada 4.619 dibagi 3 adalah 1.539 artikel per tahun. Kalau dia menerbitkan setiap bulan, karena sustainability itu jurnal MDPI, ini nama jurnal sustainability, itu publishernya adalah MDPI, itu tiap bulan pembaginya 12, 1.540 dibagi 12, maka per bulan jurnal sustainability ini menerbitkan sebanyak 128 artikel setiap tahunnya, ya setiap bulannya. Nah, kembali ke sini,
ke persoalan mana ya tadi itu, Teoria e Practica misalnya, ini jurnalnya. Saya pengen tahu nih, jurnalnya ini masuk enggak ya dalam kriteria saya, dan kira-kira berdasarkan angka 0,0, sekian, jurnal ini menduduki peringkat keberapa di dalam apakah Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, sekedar informasi, Scopus Coverage, jadi jurnal ini mulai terbentuk itu dari 1955, dan dari tahun 1000 dari Scopus, dia kena Scopus, terindeks di Scopus itu sejak tahun 2012. Ya, at least ini kalau melihat modelnya kayak gini, ini Q3 ya. Caranya gimana? Perhatikan di rank persentilnya. Rank persentil ketika di atas 20, di atas urutan di atas urutan ke-20, maka dia Q3. Kalau Q2 itu beda lagi. Kalau ini ya, coba ini karena ini Q1 ya. Urutan persentil itu bisa dilihat di sini. Ini nih. 24%, 91%, di atas 80 itu pasti Q1. Di bawah 90, 89 dan seterusnya sampai ke 60% itu Q3. Di bawah daripada itu Q4. Ini Q1 nih. Coba kita lihat. Kalau ini urutan persentilnya adalah urutan ke-14. Ini Q3. Terus melihat impact factor. Impact factor itu di sini nih. SNP namanya. Kalau bahasa impact factor sebenarnya adalah bahasa Web of Science ya. Kalau di Scopus sendiri namanya SNP. SNP itu Source Normalized Impact Factor kalau nggak salah kepanjangannya. Impact factornya adalah 1,004. SJR-nya urutannya adalah 0,119. By the way, bicara tentang ketentuan PAK Dikti, baik yang di bulan April dan yang kita masih merujuk di tahun 2014 sampai nanti yang akan keluar di 2019-2020 PAK terbaru nanti, SJR yang diminta khusus bagi orang-orang yang kenaikan pangkat antara lektor kepala ke guru besar, SJR-nya itu adalah minimal 0,155. 0,155. SJR minimal 0,155. Terus kalau ini masuk nggak? Masuk berarti. Terus SNP-nya berapa? SNP yang ada di dalam peraturan POPAK Dikti di bulan April, di bulan Oktober 2019 itu 0. Kalau ini masuk berarti, karena yang diminta adalah minimal 0. Kalau ini kan 1, berarti 0,01 pun masuk. 0,1 masuk, lebih-lebih 1,004. Nah, karena SNP dan SJR-nya ada, kita coba cek di Scopus di Cimago ya, beneran nggak ini Q3 atau Q3 atau bukan. Ini Bapak Ibu copy, terus di sini masuk ke SJR, di sini boleh tes, terus search. Oh, ini dari Rusia ya. H indeksnya masih 9, at least nggak apa-apa, itu benar kata saya, ini Q3. Orange itu Q3, merah itu Q4. Begitu tekniknya. Selain daripada itu, nih perhatikan Bapak Ibu ya, ini side score-nya di tahun 2018 adalah 0,24. Side score di 2019 plus update-nya 9 April 2020 udah naik 0,28. Kita coba cek di Cimago JR. Nah, perhatikan di sini SJR-nya masih 0,24, masih merujuk ke yang lama. Nah, itu masih di sini. SJR-nya masih di sini. Bahkan SJR-nya di sini adalah 0,119 di tahun 2018. Sedangkan di Scopus udah jauh banget. Udah bergerak ke hampir ke 0,3.
Itu juga kenapa POPAK, mudah-mudahan mudah-mudahan para tim penilai angka kredit melihat video ini, mudah-mudahan penilaian angka kredit itu tidak lagi merujuk ke Scimago lah. Seharusnya mereka merujuk ke Scopusnya, bukan ke Scimago-nya. Seperti yang saya bilang Bapak Ibu, kalau merujuk ke Scimago ini database-nya masih database tahun 2018. Sedangkan di Scopus.com, langsung ke website Scopus.com, ini terupdate tiap bulan. Karena banyak banget yang saya temukan fakta di mana di SJR Q3 ternyata saya cek di Scopus udah discontinue. Atau di sini Q4 ternyata saya cek di Scopus udah Q1. Banyak banget. Atau di SJR-nya Q1 ternyata di sini jadi Q3. Harga tetap mahal kalau dia open access. Atau ada juga nih dosen yang bilang, wah jurnalnya bukan Scopus. Hah? Tahu dari mana? Ngeceknya di Scimago. Ya bisa jadi belum ada di Scimago karena data di Scimago itu masih data tahun 2018. So, kapan Scimago akan mengambil data dari Scopus.com untuk berubah menjadi data tahun 2019 adalah bulan depan, bulan Juni, per tanggal 10 sampai tanggal 25. Tanggal 10 sampai tanggal 25 di bulan Juni, Scimago akan berubah database-nya menjadi database di tahun 2019. Jadi di sini nanti akan bertambah 2019. Terus jadi kalau ada Scopus yang baru masuk di tahun 2020 ya, atau Scopus yang baru terindeks di 2018, ini NA. Kalau kita centang lagi NA, misalnya kita centang sort by document descending, ada tulisannya NA. NA itu artinya not available. Ada dua asumsinya. Yang pertama, jurnal ini sudah discontinue. Yang kedua, jurnal ini adalah jurnal yang baru terindeks di Scopus tapi belum ada di Scimago. Apa kelebihan daripada jurnal ini? Kelebihan daripada jurnal ini sangat cepat. Ketika Bapak submit, sangat cepat diaccept. Percaya deh kata saya. Kenapa? Ya ini ibarat kayak jualan. Jualan itu meskipun bagus tapi belum dikenal orang, ya itu obral di mana-mana. Tapi kapan ketika artikel ini udah naik, udah kena terindeks di Scopus, udah ada label di Scimago, udah ada label kayak gini-gini nih, udah ada seperti ini modelnya, udah ada cap-cap widget seperti ini, itu harganya bakalan berubah. Dan proses seleksinya itu selection by nature, memang seleksi alam. Ini kata-katanya agak ngeri ya, seleksi by alam. Nah, Bapak Ibu coba ngecek di sini nih. Ini banyak banget yang NA, dan di sini tidak semuanya jurnal ini adalah discontinue. Bisa juga adalah jurnal ini, jurnal yang terdaftar di sini adalah jurnal-jurnal yang sifatnya masih diindeks oleh Scopus, baru terindeks di Scopus di tahun 2018. Jadi Scimago udah update data, jurnalnya baru diterima gitu. Coba kita buka ya, ABA jurnal. Nah, kalau discontinue tuh tulisannya kayak gini, coverage discontinue. Berarti ini bener-bener di discontinue. Back lagi, cari, saya coba cari yang ini juga discontinue, Elsevier. Dan nggak mungkin nggak ada yang Scopus baru terdaftar di sini. Soalnya di sini gabung sih. Nah, ini nih, ini yang gue bilang. Scopus coverage years 2019. Berarti baru tahun ini artikel ini, jurnal ini dicap sama Scopus. Wajar aja ketika Bapak copy ini artikel, copy nama judulnya, terus Bapak Ibu search di sini, paste dan enter, itu pasti nggak ada di sini. Pasti nggak ada. Ya, why? Karena sekali lagi ini data 2018, sedangkan ini artikel di cover oleh Scopus di tahun 2019. Terus Pak Adit, Bro, Dek, Dinda, kira-kira kalau bulan depan, bulan Juni, artikelnya udah ada nggak di Scimago? Nggak, belum, karena ini tahun 2019.
Berarti dia bisa ada di Scimago di tahun 2021 di bulan Juni. Bulan Juni tahun 2021 ketika SJR itu ranknya di sini menjadi database di tahun 2020. Nih lihat nih. Baru jurnal yang namanya ini Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum itu baru ada di sini. Nah, berarti nggak bisa Scopus dong. Ada banyak asumsi. Kalau Bapak Ibu yang pengen masuk ke LK dan guru besar atau ke guru besar, maka jurnal ini memang tidak dijadikan acuan karena seperti yang saya katakan, PAK Dikti itu masih melihat SJR dan SNP by SJR, by scimagojr.com. Mereka tuh belum sampai masuk ke sini. Ada sih mungkin, tapi nggak banyak lah yang mengetahui bagaimana metrik atau mengetahui bagaimana update-update jurnal yang ada di scopus.com. Cuma, tunggu, gue mau ngerokok lagi Bapak Ibu. Cuma, ketika misalnya Anda sebagai dosen yang pengen naik ke lektor, dari asisten ahli ke lektor ke lektor kepala, saya menyarankan ke sini bagi Anda yang education. Terus coba kita telusuri jurnalnya. Ini jurnalnya bagus loh. Karena belum ada hiasan-hiasannya. Sisa Bapak Ibu menghiasi di sini. Bapak Ibu masuk ke sini tuh cepet, percaya sama saya. Yang education ya, coba aja. Ini juga belum ketahuan berapa artikel dalam setahun, belum ada. Tapi kita bisa ngecek itu di websitenya langsung. Caranya udah masuk ke websitenya dia nih. Coba kita lihat susunan editorial boardnya dulu. Nah, yang saya pengen kasih tahu nih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngecek editorial board ini asli, ini tidak ada materi ini yang diberikan di banyak pelatihan. Tapi ketika saya memberikan pelatihan, saya akan membongkar semua seperti ini. Namanya saja Scopus Hack ya. Jadi yang saya berikan kepada para audiens saya adalah tidak hanya memasuki jurnal dengan cara yang umum-umum, tapi dengan cara yang tidak umum, tapi tetap legal. Sekali lagi, Scopus it's about strategy. It's all about perspective. Nah, saya pengen ngasih tahu nih Bapak Ibu. Kalau di dalam editorial board seperti ini, terus ada kontak dan dia mencantumkan email seperti ini, berarti Bapak Ibu itu bisa bebas kapan saja untuk melakukan emailing ke mereka, menanyakan kira-kira harganya berapa, menanyakan progresnya sudah sampai di mana, terus peluang diterima atau diterima enggaknya bisa pun lewat sini. Apalagi jurnal tersebut, misalnya jurnal ini mencantumkan nomor telepon, bahkan ada juga beberapa jurnal Scopus yang sampai memberikan nomor telepon, WhatsApp dan Viber atau Telegram. Itu lebih enak lagi. Artinya mereka open untuk ditanya-tanya. Apakah salah? Enggak, sama sekali enggak salah. Tapi kalau saya sih, waduh, tandanya cuma ini nih. Oh, udah berarti aman lah untuk ditanya-tanya. Coba kita lihat di e-manuscript-nya. Kalau ini sih pakai, oh berarti dia bahasa Polandia dan bahasa Inggris. By the way, yang Bapak Ibu hindari dalam jurnal adalah IPB, India, Pakistan, Bangladesh, karena ini adalah Polandia, berarti aman. Terus masuk ke papernya, paper atau arsip, kita cek. Dalam 1 tahun, jurnal ini menerbitkan 4 volume. Di tahun 2019 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 volume, 4 isu di sini. Ini udah volume ke-18 isu 1. Kita klik dan kita coba cari tahu berapa banyak jurnal yang ada di dalam. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Kira-kira bisa nggak ya saya masuk ke sini? Cek lagi yang ketiga, make sure lagi. Saya dapat ini ada yang bidang ekonomi ya, bidang saya nih. Make sure-nya itu kalau Bapak Ibu mau tahu jurnal itu cepat atau enggak, perhatikan nama-namanya. Kalau nama-namanya ada dari Indonesia, karena orang Indonesia itu terkenal barbar bet, Malaysia, India, Afrika, masuk ke sana. Cepat itu, pasti cepat. Percaya kata saya Bapak Ibu. Kalau ada keempat negara ini kan ada 10 nih. Kalau di antara 10 artikel ada 3 orang Indonesia, berarti 70 banding 30 dong. Berarti ya bagus. Lebih-lebih kalau dalam 10 artikel ini 5 Indonesia, 5 dari negara lain, itu lebih cepat banget. Lebih cepat banget. Karena orang Indonesia itu gue paham banget loh Bapak Ibu. Orang Indonesia itu nggak mau ribet, nggak mau susah, artikelnya B aja, seperti plat Jakarta B aja, biasa aja. Bukan berarti saya menjudge semua orang Indonesia papernya biasa aja, ya enggak. Tetapi hampir sebagian besar dengan karakter orang Indonesia itu ya memang seperti itu karakternya. Kalau ada satu orang yang memang pengen bener-bener tulisannya bagus, ada 100 orang yang tulisannya pasti biasa aja. Biasa aja itu tanda kutip ya. Tanda kutip, bisa jadi dari skripsi mahasiswa, bisa jadi dari tesis mahasiswa, bisa jadi nebeng punya orang, bisa jadi sorry gue bicaranya belak-belakan, tapi inilah yang terjadi. Kalau ada yang tersinggung ya saya mohon maaf lahir dan batin, karena ini masih dalam suasana lebaran juga. Tapi setidaknya apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi bahan introspeksi kita bersama. Nah, dan apa yang saya katakan juga, ini ada editor luar itu bahkan memberikan tulisan editorial tentang bagaimana perilaku author di tiap-tiap negara. Memang yang Malaysia kayak gimana, bagaimana modelnya, Vietnam seperti apa, Indonesia kayak gimana. Nah, ya seperti yang saya sebutkan, dengan segala kebarbaran author Indonesia itu memang disebutkan oleh editorial itu di dalam satu tulisannya. Nah, di sini perhatikan baik-baik, ini dari Eropa, nama-namanya kan bukan nama-nama Siti, Ningsih, bukan. Nama-nama Eropa nih, bukan juga Aditya, bukan dari India dan seterusnya. Ini nama-nama Eropa. So that kita coba buka, saya coba buka satu karena ini bidang saya, ekonomi. Bukanya itu di sini di DOI, karena cuma ini yang bisa dibuka. Oh, berarti DOI-nya belum aktif. Oh, cuman menampilkan abstrak. Nah, karakter yang ketiga, kalau ada jurnal-jurnal yang tidak menampilkan file secara utuh ya, file-file secara utuh, ini kan nggak utuh nih Bapak Ibu nih, cuman menampilkan abstrak doang ya, nama DOI-nya juga belum aktif nih, katanya belum bisa dibuka, cuman menyajikan abstrak saja. Kalau saya sih berpikirnya gini, kalau tulisannya memang bagus banget, ngapain disembunyiin ya? Kalau saya ya Bapak Ibu ya, berarti ada yang something, ada celah yang kita bisa manfaatkan sebagai peluang. Kalau saya menilai itu. Tapi ini patut dicoba karena ini juga bukan IPB dan saya baca dulu abstraknya karena ini bidang saya nih. Kalau saya baca ya ini biasa aja. Kalau saya baca ini biasa aja. Kenapa? Karena komponen abstraknya saja itu tidak menyajikan secara detail sih di sini. Kayak ini nih, research proves, studi ini membuktikan
existence of dependence between FDI inflow, the legal administrative investment, bla bla bla, and empirical analysis yang telah dilakukan menggunakan sumber data dari Organisasi Ekonomi dan Cooperation Development dari tahun 2010 tahun. The International Bank for, ini biasa aja karena ini dari sini ke sini tuh nggak nyambung. Ini B aja. Bukan saya bilang paper saya lebih bagus dari paper dia, bukan. Tapi kalau saya bisa mendeteksi ini biasa aja. Terus kalau ini biasa aja, berarti tingkat kesulitannya sulit nggak? Nggak sulit banget. Coba aja untuk membuktikan itu sulit apa enggak, ya kita coba gitu. Kalau ada paper, tapi saya akan next coba ini, coba di sini. Saya akan masuk ke sini. Saya bookmark dulu. Besok-besok saya kalau pengen masuk ke sini, ya itu tadi. Itu cara pertama. Itu sekian banyak cara. Cara kedua nih, ini juga yang nggak banyak di share orang ketika Bapak Ibu melakukan atau datang ke seminar, datang ke workshop dan seterusnya. Kebanyakan yang ada di workshop itu adalah ilmu-ilmu putih. Maksudnya ilmu-ilmu yang secara teknis ya memang seperti itu. Tetapi sekali lagi Scopus itu punya celah dan itu ada strateginya banget. Manfaatkanlah peluang-peluang seperti hari ini ada COVID-19 di mana Eropa itu minus sampai 6,8% GDP-nya. Pertumbuhan ekonomi mereka itu anjlok sampai 6,8. Ketika pertumbuhan ekonomi mereka anjlok, berarti mereka butuh duit untuk memperbaiki tatanan siklus ekonomi mereka. Logikanya kayak gitu, Bu. Ada makro, ada mikro. Ketika struktur ekonomi mereka itu sedang carut marut, terus kita datang nih dengan artikel dan kita pengen bayar, pasti di-accept. Bukan juga pasti banget, tapi yakin lah itu pasti accept kalau kita masuk ke open access. Terlebih negara-negara yang negara-negara krisis, Venezuela, kayak di apa sih kemarin nama jurnalnya, Venezuela itu yang terkenal banget, lupa gue ya, karena negaranya tuh emang rusuh ya, bukan perang sih ya, emang rusuh, jadi nerima artikelnya itu cepat. Yang kedua, sekarang negara-negara yang kena dampak dari corona itu besar banget, Lituania, negara-negara Eropa itu juga minusnya banyak banget. Minusnya itu kalau nggak salah 5,8% lah. Jadi kalau saya itu nonton TV ya, memang berita-berita luar negeri, waduh negara ini kacau nih. Misalnya negara-negara selain India, Pakistan, Bangladesh ya, oh negara ini sedang kacau nih. Ya ini saya manfaatkan sebagai peluang untuk terbitan jurnal Karena selama ini saya mencoba teknik itu di 2-3 tahun, it works. Itu berhasil. Dan memang seperti itu faktanya. Jadi apa yang terjadi pada kita orang Indonesia sebenarnya sama ya, bagi bule juga kayak gitu juga. Kadang-kadang ya karena mereka juga menyadari bahwa Indonesia itu adalah market. Indonesia itu mereka juga tahu ya, sistem pengurusan pangkat di sini itu adalah Scopus minded. Makanya kenapa jurnal Scopus itu ada yang discontinue, satu yang discontinue, ada 100 jurnal yang baru tumbuh, ada 2 discontinue, ada 200 yang baru datang. Tidak pernah seimbang tuh antara yang di discontinue dengan yang ada di Scopus, enggak. Ada yang discontinue, satu yang discontinue ada 10 tuh, ada 10 sampai 100 artikel baru. Ini nih contohnya di sini. Nah ini buat yang terus saya coba lagi yang lain. Akta Sian, ini kayaknya Amerika Latin ya. Apakah ini discontinue? Kalau ini multidisiplin social science education masuk ya. Di sini from 2018 ke 2019. Artinya artikel ini artikel yang namanya Akta Scientiae itu dicap Scopus di tahun 2018 setelah SJR udah merilis data terbaru di database mereka. Tapi untuk nyari ini meskipun ini 2018, nyari di sini pun belum ada pasti.
karena di Scopus aja datanya masih not available. Nah itu kan belum ada itu. Yang di sini kan tulisannya Acta Scientiae, Cynthia. Di sini ada veterinaria bla 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 gitulah, berarti beda. Nah di SJR ini belum ada, tapi ini di bulan depan tanggal 10 sampai tanggal 20 ini pasti jurnal ini akan ada di sini. Terus kira-kira tahu Pak, ini gimana ya jurnal ini? Apakah Q2, Q3, Q4? Kan SJR-nya belum ada, SNIP-nya juga belum ada, hiasan-hiasannya di sini juga belum ada, kayak macam ini nih, ini belum ada yang kayak gini-gini. Terus artikel ini apakah Q4 atau Q3 atau Q berapa? Kalau saya membacanya lewat site score 0,006 atau masih 0,00, ini pasti Q4. Jadi kalau bulan depan jurnal ini pasti Q4. Jelek dong? Enggak, sisa butuh waktu aja. Naik ke Q3 dan sisa butuh waktu aja juga kena diskontinya. Tapi ketika melihat grade nama dari jurnalnya ya, dari Brasil, ya ini Brasil loh Bu. Brasil itu ya salah satu negara yang kurang lebih kayak kita juga, kebarbarannya. Ya lumayan lah. Tunggu, gue coba buka dulu. Ini gue udah sharing banyak banget based on my experience, berdasarkan daripada pengalaman saya dalam menulis jurnal. Oh ya, option dari Venezuela. Beda ya, ada option Elsevier punya, ada option kayaknya Venezuela, ya betul. Nah itu yang saya maksud, option itu yang agak brutal, bukan brutal sih, tapi ya lumayan lah. Kalau di sini indeksnya baru ini nih, indeksnya paling dia Google Scholar, tapi ini baru Scopus. Nah untuk tahu, karena ini bahasanya adalah bahasa Spanyol ya, gue coba cari dulu ada nggak ya bahasa Inggrisnya. English submeta, bahasa Inggris aja susah Bapak Ibu, apalagi pakai bahasa Spanyol kayak gitu. Nah di sini dikatakan Acta Scientiae does not charge article processing charge or submission charge. Ini nggak ada biaya, tapi gue nggak percaya. Di sini dia bilang jurnal ini gratis, tapi kalau model-model jurnal macam kayak gini gue nggak percaya. Dia at least 50-50 ya. Artinya karena jurnal ini di bawah dari universitas, bisa jadi dia gratis. Tapi hari ini nyari gratis apalagi Brasil kayaknya nggak mungkin ya. Jadi sorry nih Bapak Ibu, kalau saya itu cara berpikirnya memang kayak gitu. Kalau orang berpikirnya itu kan seperti orang kebanyakan. Kalau saya berpikirnya itu memang negatif thinking duluan. Jadi saya selalu mencari celah-celah dari hal-hal yang sudah dijadikan nomenklatur. Ah bener nggak ya? Ah nggak mungkin deh. Jadi gue coba dulu nih masuk sini, beneran gratis apa enggak gitu. Tapi kalau sepanjang pengalaman saya dengan karakter jurnal-jurnal dengan model seperti ini, di sini memang dia bilang gratis. Tapi tahu nggak, ketika jurnalnya itu dinyatakan accept, Bapak Ibu itu akan dikirimi email berupa LOA, Letter of Acceptance, dan itu bilang biayanya sebesar sekian. Nah, tapi kalau di sini mungkin nggak terlalu mahal ya. At least kalau saya bisa mencoba tebak-tebakan, karena jurnalnya juga belum terlalu banyak embel-embelnya, belum terlalu banyak indeks-indeks dan lain sebagainya. Indeks itu nyarinya di sini, belum indeks, biasanya itu ada sih kata-kata indeks. Ini education ya, bidang education, teaching area CAPES itu what the meaning of CAPES, I don't know. Focusing on science and mathematics. Oh ini pendidikan matematika. Jadi dia pendidikan tapi subspesialisnya adalah di pendidikan matematika.
Jadi buat Bapak Ibu yang pendidikan matematika, let's go, hajar. Nah, di sini tuh bimonthly publication. Bimonthly itu artinya 4 atau 6 kali ya. 6 kali kayaknya bimonthly. Bimonthly ya, Bapak Ibu, bukan bimoli. Tunggu gua ngudut rokok lagi. Maklum, selama WFH. Nah, kalau bisa nebak harganya, at least di jurnal ini itu normal sih 300 US dollar. 300 US dollar itu berapa ya? USD to EDR 300 US dollar berarti 4.484.000 rupiah. Hitung aja dia paling cetek 500 USD berarti 7,5. Mahal dong, mahal kalau sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu ada 5 orang di dalam satu artikel, ya udah 7,4 dibagi 5 atau 7,4 60%, karena takaran pembagian kum kan 60% lari ke penulis 1, 40% ke penulis 2, 3 dan 4 ya. 2, 3, 4, 5. Jadi penulis satunya nanggung 60% dari 7.400.000. At least berapa juta tuh? Kisaran 4 kali ya, 4 jutaan lari ke penulis satu. Ya lumayan murah sih daripada nanggung 7.500.000. Nah, di sini lagi gue cek dulu arsipnya. Kalau ini masih pakai OJS 2. Nah tuh 6 kali kan dalam sebulan, 6 kali dalam setahun. Gila, 2020 udah ada bulan Juninya. Gokil. Oh belum ada. Oh ini sih indeksnya. Ini baru kena Scopus nih. Tapi indeksnya udah Google Scholar juga, tapi dia belum DOAJ, belum ada Copernicusnya. Kalau udah kena DOAJ tuh biasanya agak lebih mahal sih. Kalau ada yang ada Scopus ada DOAJ itu udah lebih mahal. Tapi kalau dengan model-model indeks-indeks yang entah itu apa, Latin Index yang kayak gini-gini, ya at least harganya itu mungkin kayak gitu. Oh, jurnal for free. Dia pasang label jurnal for free. Tapi emang beneran free nggak ya? Oh, udah 2 sih artikel di dalam bulan Juni. Bahasa Portugis nih. Ada yang aneh di jurnalnya ini. Di artikelnya. Tunggu. Bapak Ibu, gue selama awal-awal bisa paham metrik-metrik kayak gini, itu sebenarnya otodidak dan feeling, disertai dengan uji coba, trial and error, learning by doing. Jadi setiap malam di jam-jam seperti ini nih, di jam-jam 12-an, jam-jam 1 malam, saya membuka kurang lebih hampir 48 tab hanya untuk mengkomparasikan antara jurnal A, jurnal B, jurnal C, dan saya coba pelajari kira-kira tingkat kesulitannya di mana, apa yang aneh di jurnal, di label-label ini dan seterusnya. Jadi kalau saya sih memang lebih ke jurnal forensik. Jurnal forensik. Ini bahasa Portugis, bahasa Brasil. Kalau masuk di sini bahasa Spanyol agak lumayan rumit juga sih, karena kita nggak tahu bahasa Spanyol. Coba cek di about, cek sekali lagi ya, cek di author guidelines Bapak Ibu. Author guidelines itu adalah yang utama. Ini from the first edition of 2019 start being published in English and therefore all articles submit in another language if accepted are asked to send to English. Jadi kalau misalnya kalau di sini nih kayak tadi ada yang ngirim pakai bahasa Portugis, ada yang ngirim pakai bahasa Spanyol, itu pasti mereka akan nyuruh ke bahasa Inggris. Bagus juga sih, berarti aman lah untuk kita. Does not charge. Oh ya, mungkin ini beneran gratis ya, karena di sini udah berapa kali dicantumkan does not charge article processing charge or submission. Oke. Terus kita ngecek lagi masih di about. Kalau saya sih memang di contact, gue coba cek dulu di contact.
Nah, that's right. Nah, itu ada email tuh. Jadi Bapak Ibu itu bisa ngemail orang ini nih, nanya, Mas Bro, gue punya jurnal, submitnya udah lama, itu gimana kabar ya? Ntar gue beliin pempek deh kalau apa gitu. Atau ini lebih gawat lagi, bahkan ada loh jurnal yang ngasih kita kontak. Kalau ini kayaknya nomor kantor ya, ada yang sampai ngasih nomor pribadi. Kalau udah seperti itu berarti orang itu editor itu open mind, ya sangat terbuka banget untuk ditanya-tanya. Ya kalau bisa terbuka kayak gitu ya biasanya itu ada U di balik B gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang saya bisa share kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana mendeteksi jurnal ala saya. Saran saya untuk pemula, nyari ke jurnal-jurnal seperti ini nih, yang masih tulisan NA, karena ini masih gampang banget, nggak terlalu ribet. Oh, ini udah discontinue. Terus yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan teknik saya di dalam mentranslate jurnal, seperti yang beberapa waktu lalu itu saya pernah share juga bagaimana mentranslate jurnal menggunakan Google Docs dan by Grammarly. Tapi khusus untuk yang seperti ini nih. Tapi jangan berani-berani kalau ke jurnal-jurnal yang kayak itu tadi, yang nyeremin banget. Yang kayak ini tuh susah lah, karena mereka itu minta jasa proofreader yang bener-bener profesional banget. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu sekalian. Selamat bermalam Kamis. Dari saya Aditya Trojan, buat Anda semua, saya Adit, saya Ngeskopus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Demikian pemaparan dari Dr. Aditya Halim Perdana Kusuma. Saksikan video berikutnya di live streaming channel Cermatika Indonesia pada tanggal 23 Juli 2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Cermatika, cerdas matematika dan statistika.